Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatri Rahmawati, MPM 3188195. Di sini saya akan menampilkan video mengajar saya tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai ya. Hari ini Ibu akan jelaskan tentang bab 1 mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Ada yang tahu nggak ya hari akhir itu apa ya? Hari kiamat. Ya benar, hari kiamat. Kita masuk materi ya. Yang pertama, kita bahas tentang hari kiamat atau hari akhir. Pertama, makna iman kepada hari akhir. Maknanya yaitu menurut bahasa hari akhir itu artinya hari penghabisan atau juga hari pembalasan. Lalu menurut istilah hari akhir adalah hancurnya seluruh semesta alam beserta isinya dan berakhirnya kehidupan, berakhirnya semua makhluk hidup di dunia ini. Lalu di hari akhir ini tercantum di Al-Quran, tertulis di Al-Quran bahwa hari akhir atau hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugroh dan kiamat kubroh. Ada yang tahu ya kiamat sugroh dan kubroh itu apa ya? Kiamat sugro, kiamat kecil, kiamat kubro, kiamat besar. Iya benar. Sugro itu kiamat kecil dan kubro kiamat besar. Contohnya nih, ini fotonya. Salah satunya, kalau ini adalah kiamat, tanda-tanda kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, yaitu adanya manusia meninggal, lalu bencana alam seperti longsor, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Dan ini tanda-tanda kiamat besar, yaitu jatuhnya meteor dan hancurnya alam semesta beserta isinya. Terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro tertulis dalam firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Siapa yang ingin membaca? Coba buka surah Ali Imran ayat 185 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan
sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sudah? Udah. Ya. Dan di Kiamat Kubro juga tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Takwir ayat 1-3 yang akan dibacakan oleh Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung dan apabila binatang-binatang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Lalu kita masuk ke materi kedua tentang periode hari akhir. Setelah hancurnya alam semesta ini, seluruh alam semesta dan juga beserta isinya, lalu hiduplah kehidupan yang baru yang disebut alam barqah. Nah, ada tahapannya, ada tujuh tahapan di alam barqah tersebut. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Lalu yang kedua adalah Yaumul Hasyr, yaitu hari di mana dikumpulkannya semua manusia setelah dibangkitkan. Lalu yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia mempunyai buku catatannya masing-masing, atau bisa juga disebut perjalanan semasa hidupnya. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan semua amalan kita semasa di dunia. Yang kelima adalah Asy-Syirat, atau yang biasa kita dengar Syiratal Mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau di sini Asy-Syirat yaitu jembatan yang terbentang, yang di bawahnya adalah neraka dan di depannya adalah surga. Apabila kita amalnya baik, maka kita akan melewati jembatan dengan mudah. Apabila amal kita buruk, kita akan jatuh bawah ke neraka. Yang keenam adalah Yaumul Jaza, yang artinya semua amal Allah akan memberikan balasan saat di akhirat kelak. Yang ketujuh adalah surga dan neraka. Apabila amal kita baik, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, kita akan ditempatkan yang baik juga, yaitu di surga. Dan sebaliknya, apabila kita mengerjakan perbuatan yang keji yang tidak disukai oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu hakikat iman kepada hari akhir. Apa itu hakikat? Hakikat itu adalah arti yang sebenarnya. Jadi arti yang sebenarnya iman kepada hari akhir itu apa ya? Iman kepada hari akhir itu rukun iman yang kelima, yang harus diyakini setiap umat muslim. Segala perbuatan atau perkataan yang ia perbuat di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu yang keempat yaitu hikmah iman kepada hari akhir. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah pelajaran atau manfaat iman kepada hari akhir. Manfaatnya apa ya? Pertama, bisa juga dengan kita belajar hari akhir, kita senantiasa lebih taat lagi beribadah kita kepada Allah. Lalu senantiasa ikhlas beribadah, sedekah niatkan pada Allah. Lalu menjauhkan diri dari perbuatan yang keji. Kita lanjut yang materi kelima, menerapkan perilaku mulia. Dengan kita meyakini adanya hari akhir, maka kita dapat mengantarkan kita untuk lebih taat lagi kepada Allah. Contohnya,
segala perbuatan kita di dunia ini pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga selalu senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, berbuat yang baik dan menjauhkan yang buruk. Lalu juga selalu berperilaku yang berakhlakul karimah. Yang keenam, menghayati nilai-nilai keimanan hari akhir. Menghayati, apa itu? Menghayati itu adalah memperdalam keimanan di hari akhir. Menghayatinya dengan contohnya seperti menyadari bahwa datangnya hari kiamat itu tidak ada satupun orang yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya hari kiamat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah semangat beribadah. Apabila kita sudah pelajari ini semua, sudah meyakininya, pasti kita akan lebih rajin lagi dalam beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham semua? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Oh ya, coba silakan. apakah di umur fase kita mengenal ayah dan ibu? Terima kasih Kinan atas pertanyaannya. Ya, pertanyaannya bagus. Apakah di Yaumul Hasyr itu kita mengenal ayah dan ibu kita? Jawabannya tidak, Kinan. Karena di Yaumul Hasyr itu dimana semua orang dikumpulkan semuanya, dan semua sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan timbangannya, amalnya masing-masing. Jadi kita tidak mengetahui ayah ibu kita, saudara kita, teman-teman kita tidak mengenalnya. Begitu ya. Ada lagi? Sudah ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Lalu dilanjutkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.